Oke, halo. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara pengecekan clash detection pada struktur yang telah saya buat pada video sebelumnya. Di sini kita akan mendeteksi di mana lokasi-lokasi keburukan dan akan memperbaikinya. Caranya itu dengan menggunakan tools class check pada menu manage di sini. Nah, kita bisa klik di sini misal. Oke. Nah, minimum distance-nya kita biarkan saja 0. Kita klik between parts, kita minimize dulu, atau kita geser, minimize, kita klik objek yang akan kita tinjau dalam penulangan ini, longitudinal bawah slope dengan longitudinal sebelahnya atau dengan kolomnya. Seperti itu. Kemudian bisa kita cross check, kemudian klik tombol panah cek objek ini, maka akan muncul 3 class di sini. Kita bisa klik 2 kali untuk menyorot yang mana objek yang mengalami clash. Nah, ada, yaitu pada lambang kotak di sini. Itu objek pertama. Kemudian yang kedua, sini. Berarti ini tuburukannya keras, artinya dia menempati ruang yang sama, sehingga bertuburukan antar tulangannya. Dan yang ketiga, yang ketiga ini tidak diberikan secara jelas pada tecla tempatnya di mana terjadi clash. Artinya di sini bukanlah tuburukan clash yang hard clash bukan, tapi ini soft clash, di mana tulangan yang ada tuh saling berhimpit. Di mana sebenarnya kalau di lapangan itu wajar-wajar saja ada tulangan yang berhimpitan gitu. Berarti yang perlu kita benahi yang 1 dan 2 saja. Kita coba dulu dari yang 2. Kita minimize. Nah, di sini kita berarti kan ini sengkangnya ya. Nah, harus ada yang kita korbankan, yaitu sengkang. Saya pilih. Klik 2 kali, klik aja, kemudian klik kanan, kemudian export komponen, karena ini berupa komponen ya. Nah, di sini kita bisa pindah ke rebar, karena bentuknya rebar group, pakai edit, ungroup. Kita ungroupkan saja. Nah, kita bisa klik 2 kali untuk memunculkan properties. Kita bisa untuk di from plane-nya. Ini kita naikkan saja. Kita coba 20. Nah, terlalu tinggi misal. Kita 5 saja. Oke. Jika dirasa sudah cukup, kita kembali ke menu class check. Oh ya, ini kan kita select dulu lagi yang objek yang antara ini dan ini. Cek. Nah, di sini muncul tanda tanya. Karena kenapa muncul tanda tanya seperti itu? Itu disebabkan karena kita mengubah ini komponennya. Awalnya ini berupa satu kesatuan komponen pada makro, kemudian saya explode sehingga Tekla mendeteksinya bingung gitu, dia ini sudah dibenarin atau belum. Tapi sejatinya sudah, gitu ya. Kita bisa ganti statusnya menjadi fix saja. Itu tadi karena disebabkan ini ya, karena awalnya objeknya makro, kemudian saya explode komponennya, sehingga tidak lagi bisa satu kesatuan dengan objek tulangan yang lain. Sama halnya juga dengan ini. Misal saya mau benarin ini, artinya saya harus men-ungroup lagi. Nah, untuk yang ini mau diturunin atau dinaikkan akan tetap bertabrakan ya. Jadi satu cara adalah rotate. Maka akan saya rotate di sini 90 derajat. Oke. Kemudian saya move
Oke. Jadi misalkan saya mau fast check lagi di sini, akan muncul tanda tanya lagi karena objeknya saya explode yang awalnya satu kesatuan dalam application components. Tapi tidak apa-apa, tidak usah terlalu baku. Awalnya tuh di sini nanti kalau jika sudah dibenerin warnanya akan hijau, ada checklist hijau. Nah yang ketiga ini saya rasa tidak perlu dibenerin karena wajar tulangan itu saling berdempetan seperti ini ya. Karena kan juga akan di-cut oleh kawat bendrat di lapangan. Ada beberapa hal yang bisa ditoleransi dan tidak ditoleransi. Jadi tidak usah terlalu kaku. Kita bisa ubah jadi fix saja. Kemudian kita save as, misal di sini jadi class 1 gitu ya. Save. Oke. Kita pindah baru, misalkan yang lain. Kita cek class yang lain, misal di path. Saya rasa di path ini pasti akan ada yang tubrukan. Misalkan antara tulangan tumpuannya dengan sengkang di balok. Nah, ada ternyata ya di sini. Caranya sama. Di sini akan saya relakan untuk diberikan spasi. Di sini adalah sengkangnya. Caranya edit ungroupkan. Nah, kemudian di sini kita bisa geserkan. Misalkan komponen 72,5 saya pindahkan misalnya 80 gitu ya. Oh, salah. Mundurin. Nah, itu kodenya ini. Jangan tadi terlalu jauh, bisa kita tempatkan saja. Yang penting tidak timbul tubrukan. Sudah, mungkin kita bisa grupkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sengkang terakhir. Klik enter. Klik objek pertama tadi kita klik. Nah, sudah. Kembali lagi ke last check tadi. Sebentar. Klik objek ini, klik ini. Ya, ada beberapa hal pasti dia tidak muncul warna biru ya. Ini karena tidak warna hijau maksud saya. Warna hijau checklist. Hal itu disebabkan karena mengubah mengekspor komponennya. Jadi TK tidak bisa mendeteksinya itu sudah terfix atau belum. Sejatinya ini sudah. Tapi tidak apa-apa. Saya ubah statusnya fix deh. Fix. Ya, contoh lain misal masih di tulangan 4 juga, misalkan di antara sengkang dan tulangan tumpuan.
Kita pencet class tag, maka akan muncul class. Nah, di sini kita mencari class-nya di mana. Nah, sepertinya Tekla tidak mendefinisikan lokasi tubrukannya di mana. Biasanya kalau muncul itu akan ada warna kotak kubus ungu. Nah, di sini. Lokasi tubrukan di situ, maka bisa diedit bilangan sengkangnya. Karena ini exact spacing, kita bisa edit saja ya. Saya akan skip proses editannya. Nah, saya sudah mengubah spasinya. Saya coba lagi. Nah, tidak masalah. Harusnya tuh umumnya warna hijau keluar ya. Punya tanda tanya, tapi tidak apa-apa. Sekian dari tutorial saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.